안녕하세요 여러분. 저는 한국어문화학과 2학년 재학 중인 바라델 아울리아 스마란이라고입니다. 여러분 알고 싶으신가요? 문법이 무엇인가요? 자, 궁금하실까봐 문법의 미켜를 설명하러 왔어요. 이제 저는 onion,과 ton과 at-oton라는 문법의 미켜에 대해 설명하겠습니다. Nah 여러분, jadi kan tadi aku udah ngasih tahu ya kalau aku akan menjelaskan tentang ketiga tata bahasa ini, yaitu onion, tone, dan at-oton. Nah, dari ketiga tata bahasa ini mereka tuh mempunyai persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya tuh semua digunakan untuk menyatakan kejadian atau keadaan di masa lalu dalam bahasa Korea, tetapi dengan nuansa dan penggunaan yang sedikit berbeda. Maka dari itu, kita akan lanjut membahas perbedaannya. Oke, next kita akan membahas tentang tata bahasa onion. Nah, onion sendiri ini menunjukkan tindakan atau keadaan yang telah selesai dan berpengaruh pada masa sekarang ini. Nah, biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan permanen atau sifat yang tidak berubah. Nah, di sini ada contoh kalimat. Contoh kalimatnya itu 어린 시절부터 춤을 좋아한 희생한 무대에서 항상 자신감을 보여준다. Yang artinya, Hisang yang telah menyukai menari sejak kecil selalu menunjukkan kepercayaan dirinya di atas panggung. Nah, dari contoh tersebut tuh tata bahasa yang digunakan onion ini adalah choahan. Nah, choahan ini kata dasarnya adalah choahada yang berarti menyukai. Dengan ditambahkan partikel onion, kata ini berubah menjadi choahan yang berarti yang telah menyukai. Jadi ya, Hisang telah menyukai menari sejak kecil dan dia selalu menunjukkan kepercayaan dirinya di atas panggung gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke tata bahasa yang kedua, yaitu tone. Nah tata bahasa tone ini dalam bahasa Korea digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan yang belum selesai atau berkelanjutan di masa lalu. Nah partikel ini sering digunakan untuk menggambarkan kebiasaan masa lalu, sesuatu yang berulang-ulang terjadi atau tindakan yang sedang berlangsung tetapi tidak selesai, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu 연습생 시절에 희생이 함께 춤추던 친구들을 다시 만났어요. Yang artinya, Hisang bertemu lagi dengan teman-teman yang dulu sering menari bersamanya saat masa trainee. Nah, dalam konteks kalimat tersebut, 춤추던 menunjukkan bahwa tindakan menari itu terjadi di masa lalu dan memberikan nuansa bahwa itu adalah sesuatu yang pernah berlangsung tetapi tidak lagi berlangsung pada masa kini, saat ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tata bahasa yang ketiga, yaitu ada at-oton. Nah, tata bahasa ini digunakan dalam bahasa Korea untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan atau keadaan telah selesai di masa lalu dan tidak berlanjut lagi di masa sekarang ini. Nah, tata bahasa at-oton ini digunakan untuk memberikan nuansa bahwa sesuatu telah terjadi atau ada di masa lalu tetapi sekarang sudah berubah atau sudah tidak ada lagi gitu. Nah, contoh kalimatnya itu ada 희승이 예전에 갖췄던 꿈은 이제 현실이 되었어요. Yang artinya mimpi yang pernah dimiliki Hiseng dulu sekarang menjadi kenyataan. Nah, 갖췄던 꿈 berarti mimpi yang pernah dimiliki oleh Hiseng di masa lalu. Penggunaan at-oton ini tuh menunjukkan bahwa tindakan memiliki mimpi tersebut tuh terjadi di masa lalu dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi sekarang sudah menjadi idol yang dia impikan kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita sudah memasuki kesimpulan. Nah, tadi kan teman-teman sudah dengar ya penjelasan dari aku tentang tiga perbedaan tata bahasa tersebut. Nah, jadi di sini aku akan menyimpulkan bahwa onion itu menyatakan fakta sederhana dari tindakan masa lalu secara umum. Nah, habis itu yang kedua, tindakannya sudah selesai di masa lalu. Terus habis itu onion ini tindakannya biasanya dilakukan hanya sekali saja. Terus lanjut ke tata bahasa yang kedua, yaitu ada tone. Dia yang pertama itu mengingat kembali kejadian di masa lalu. Terus tindakannya belum tentu selesai di masa lalu karena mungkin terganggu dengan tindakan lainnya. Terus habis itu yang ketiga ada tindakan dilakukan berulang kali. Baru yang terakhir ada at-oton.
tata bahasa ini mengingat kembali kejadian di masa lalu. Baru yang kedua, tindakannya itu sudah selesai di masa lalu. Lalu tindakannya biasa dilakukan hanya sekali saja. 여러분, segitu dulu dari aku. kurang lebihnya mohon dimaafkan. 이세 문법의 미키어를 주셔서 감사합니다. 안녕.